Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Fadilah, NIM 20249610006, Prodi PIAUD, Universitas Al-Amin Prenduan, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Atikotul Maula ST MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Apa sih yang kalian ketahui tentang bahasa? Bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Menurut Krida Laksana Djoko Kenjono yang sejalan dengan Barber, bahasa yaitu sumber lambang bunyi yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Terutama butir ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Sementara dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi, "Bahasa negara adalah bahasa Indonesia." Sejarah bahasa Indonesia. Untuk dapat meraih kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Telah diketahui bersama bahwa bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan lingua franca atau bahasa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi sosial di antara orang-orang yang berlainan bahasanya. Di Indonesia, jauh sebelum bahasa Indonesia ada dan dipergunakan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara di Indonesia, bahasa Melayu sudah terlebih dahulu menjadi alat komunikasi di Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia di sini pada dasarnya dibedakan atas dua yang bertolak dari sejarah pertumbuhannya, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan yang paling utama dari bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa. Hal tersebut tersurat pada Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Setelah Sumpah Pemuda, dalam sebuah hasil perumusan seminar politik bahasa yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 25 sampai 28 Februari 1975. Di antaranya menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Seiring dengan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, besoknya tanggal 18 Agustus 1945 diakui dan disahkan keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang termasuk dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Bahasa negara adalah bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia memiliki fungsi sejalan dengan kedudukannya yaitu 1. Bahasa nasional. Hasil perumusan seminar politik bahasa yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1945 menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan, lambang identitas, alat pemersatu berbagai suku bangsa, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. 2. Bahasa negara. Bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 4 fungsi sebagai berikut: bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dunia pendidikan, alat perhubungan pada tingkat, alat pengembangan kebudayaan, dan iptek. Dalam praktek pemakaiannya, bahasa memiliki banyak ragam. Secara sederhana, ragam bahasa dapat diartikan sebagai variasi pemakaian bahasa yang timbul sebagai akibat adanya sarana, situasi, norma, dan bidang pemakaian bahasa yang berbeda-beda. Merujuk pada pengertian tersebut, maka ragam bahasa dapat dilihat dari 4 segi, yaitu segi sarana pemakaiannya, segi situasi pemakaiannya, segi norma pemakaiannya, dan segi bidang pemakaiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.